Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali ya bersama kami seperti biasa dalam konten drama Korea. Kali ini bersama Terry seperti biasa. Nah teman-teman, enggak gak sih kalau di Indonesia itu ada formula film rame? Biasanya Apa tuh formulanya? film itu berasal dari sebuah thread di Twitter. Oh gitu. KKN. Ya. Jadi yang viral tuh di. Terus juga ada yang kisah itu mah kayak suami dan istri tapi istrinya kayak sakit, itu juga pernah ada. Oh, ada juga dari kisah itu, tau gak sih? Apa tuh? Menantuku berselingkuh dengan ibu mertuaku. Yang dari Norma. Oh iya, itu dari X juga ya? Itu juga kalau nggak salah di Instagram ya. Instagram. Entahlah, pokoknya ada berita yang viral kayak gitu. Gimana dong kalau mertuanya Ulan Guritno? Wah, susah juga. Iya. Tapi kalau di film Norma itu Ulan Guritnonya emang Dibikin emak-emak iya, gitu kan, emak-emak dibikin gitu. emak-emak, tapi tetap aja Ulan Guritno di. Iya benar sih. Iya. Ternyata adaptasi itu juga di Korea dilakukan gitu. Salah satunya di drama Korea, ada drama Korea, banyak drama Korea yang mengadaptasi dari webtoon. Nah makanya di kesempatan kali ini kita akan membahas drama Korea yang diadaptasi dari webtoon. Terry udah bawa bahan-bahannya? Ada beberapa webtoon emang banyak digemari dan mereka kayak punya basis penggemar sendiri ya. Itulah mengapa kelebihannya. Jadi kalau drakor yang merupakan adaptasi webtoon, mereka kayak nggak usah kesulitan untuk membangun audiens sendiri. Karena emang udah punya potensi dari pembacanya yang biasanya mereka solid dan militan. Itu sih kelebihannya kenapa drakor yang merupakan adaptasi webtoon banyak digemari. Terus biasanya kualitas dari ceritanya juga udah teruji dan pasti bisa menarik sih. Karena kan webtoonnya banyak digemari, kayak banyak pembacanya. Terus selain itu juga penonton kayaknya ngerasanya bisa lebih deket sama karakter yang ada di webtoon itu. Karena mereka kan ngikutin webtoon itu lama tuh. Ada berapa ratus episode. Jadi ketika dramanya ditayangkan, mereka kayak udah ngebayangin visualisasinya seperti apa gitu sih kalau menurut aku. Ada kelebihan, ada kekurangan dong? Ada. Kekurangan dari drama Korea yang adaptasi dari webtoon. Ya, karena merupakan adaptasi dari webtoon yang episodenya banyak, pasti akan ada keterbatasan durasi. Jadi ketika diadaptasi dalam bentuk drakor, biasanya mungkin akan ada beberapa adegan yang dipangkas, atau ada mungkin karakter signifikan yang dihilangkan, yang akan menimbulkan plot hole bagi para pembaca setianya. Biasanya sih kayak gitu, jadi kenapa sih ini nggak ada gitu kan. Iya. Terus selain itu ada juga gambaran visual tuh biasanya udah terimajinasi di pembaca. Jadi ketika ditayangkan misalnya nih karakter utamanya menurut dia nggak sesuai, itu pasti akan dibanding-bandingkan sih, nggak bisa nggak gitu loh. Jadi kayak merekanya kayak lebih kritis gitu loh. Yaitu sih kelebihan dan kekurangan dari drakor yang merupakan adaptasi webtoon. Iya. Kalau aku itu tipe penonton yang karena tidak membaca webtoon, tidak sering membaca webtoon, jadinya aku tahu ada webtoon yang seru tuh kalau ada drakor drama ya. Koreanya dulu. Sama. Gitu. Pertama kali aku buka webtoon itu setelah nonton True Beauty. Oh gimana tuh? Adi berarti baca webtoonnya? Nah aku tuh nonton dulu. True Beauty ada siapa? Cha Eun-woo, ada Moon Ga-young dan Bang In-yeop. Nah. Itu udah tamat. Kata orang-orang itu tuh webtoonnya belum tamat tahu True Beauty. Oh itu ternyata webtoonnya belum tamat ketika dramanya tayang. Iya. Berarti lo belum tahu endingnya? Belum tahu. Waktu itu aku baca akhirnya. Emang seru webtoonnya. Tapi di satu sisi benar kata Terry, di kekurangan ada ketidakpuasan ternyata dari banyak pembaca webtoon ketika webtoon favoritnya sudah dijadikan drama Korea. Begitupun yang terjadi pada True Beauty. Apalagi kayak adegan-adegan ada ketabrak Cha Eun-woo-nya itu tuh baik banget, bahkan katanya di webtoon aja nggak kayak gitu. Ya gitu amat gitu ya. Jadi emang ada pro cons mungkin ya. Di satu sisi banyak pecinta webtoon yang senang ketika webtoonnya di live action kan gitu kan, tapi di satu sisi ada orang yang nggak suka nih aku diginiin, nggak sesuai harapan aku. Iya, karena mungkin detail-detail penting yang menurut pembaca penting, tapi nggak dimasukin, itu akhirnya jadi kayak bolong gitu kan. Jadinya nggak puas aja gitu. Iya. Dan kayaknya kita akan menyampaikan drama adaptasi webtoon
yang sudah kita list ya. Ada beberapa nih lah. yang favorit karena Benar. banyak banget ternyata. Ya emang drakornya emang adaptasi dari webtoon. Itu ternyata banyak banget tanpa kita sadari ya. Oke. Teri punya drama Adi, apa aja? siapa aku dulu? Adi dulu lah. Ini sih yang terbaru yang saat ini tayang dan banyak banget digemari oleh penonton drakor dan pembacanya karena dibilangnya ini bener-bener merupakan adaptasi yang sesuai banget gitu, menurut para pembacanya. Ini kita kategorikan sebagai drama UMKM. Kok gitu? Yaitu Spirit Fingers. Karena dramanya tuh udah syuting dari tahun 2023. Tapi mengalami beberapa kendala, diantaranya katanya nggak ada TV yang mau menayangkan, akhirnya dibeli sama Viki. Dan sekarang baru tayang 2025. Dan kalau menurut pembaca webtoonnya, semua adegan yang ada di drama ini itu mirip banget sama webtoonnya, bahkan banyak banget thread yang bertebaran di Twitter yang menyamakan. Ini adegannya di drakor kayak gini, ini di webtoon kayak gini, dan itu emang mirip. Dan yang bikin seru adalah vibes-nya sama nih. Katanya yang sulit dari drakor ke webtoon itu menangkap nuansa. Jadi kayak ini nuansanya misalnya kayak horor atau misalnya apa. Nah itu katanya yang sulit untuk menangkap. Nah ini tuh Spirit Fingers tuh nuansanya nih youthful, muda gitu, khas anak muda ya. Jadi rekomendasi gue untuk drakor adaptasi webtoon adalah Spirit Fingers. Apalagi ceritanya ringan dan bikin gairah muda lu bergejolak gitu. Sinopsisnya. Oke, boleh. Oke, sinopsisnya Spirit Fingers ini menceritakan tentang klub menggambar. Klub menggambar dengan nuansa yang sangat positif, di mana para anggotanya itu sebenarnya nggak semuanya bisa gambar. Jadi yang mahasiswa seni itu cuma 2 orang, terus sisanya mereka memiliki karakter yang khas dan unik, tapi mereka semua sangat positif dan saling mendukung. Jadi syarat untuk masuk ke klub ini cuma kamu suka gambar dan kamu mau ngegambar, udah gitu doang. Mau gambarnya jelek, mau kocak, mau cuma yang digambar seuprit, ada tuh yang gambarnya tuh pokoknya aneh-aneh, tapi mereka semua saling support gitu loh. Jadi kayak kita butuh nggak sih supporting system gitu, teman-teman yang selalu ngedukung kita. Nah itu sih sebenarnya intinya itu doang. Tapi dibumbui kisah cinta yang khas anak muda banget, yang khas SMA banget gitu, yang impulsif, naif, dan polos, yang aduh pokoknya bikin deg-degan deh. Kayak emak-emak 2 anak tuh nonton anak SMA pacaran tuh kayak gemes gitu. Kalau saran gue tuh nonton deh, seru soalnya. Aku juga punya rekomendasi drama yang berasal dari webtoon. Judulnya Death Game. Ini yang main Seo In Guk sama Park Sodam. Karena ada drama ini, untuk pertama kalinya aku subscribe Prime Video. Kan bisa membangkitkan keinginan untuk mengeluarkan duit gitu. Ciri drama bagus. Aduh, aku harus langganan ini mah, nggak sabar gitu kan. Gimana di ceritanya? Ini di Prime Video kurang lebih 12 episode. Jadi Seo In Guk itu adalah cowok yang udah menyerah sama hidupnya. Dia berkali-kali coba ngelamar kerja, tapi nggak diterima mulu, dan berbagai masalah kehidupan lainnya. Akhirnya dia coba suicide, sasar gitu kalau bahasa Korea. Ternyata dia tuh malah ketemu sama malaikat pencabut nyawa. Mungkin yang kayak gitulah ya. Negosiasi. Entah disebutnya dewa, god atau apa. Tapi diperanin sama Park Sodam. Akhirnya mereka bernegosiasi. Karena si Seo In Guknya sudah menghina kematian, katanya kamu akan hidup 12 kali lagi ya di tubuh orang-orang yang berbeda. Kayak gitu. Nanti kamu simpulin sendiri, hidup tuh berarti apa enggak. Lalu apa yang terjadi setelah 12 kehidupannya itu? Ya mending nonton. Jadi dia benar-benar merasuk ke 12 orang yang berbeda untuk mencari makna kehidupan. Tapi setelah di 12 kali dia hidup di tubuh orang itu, ternyata ke-12 orang ini tuh ternyata saling terkoneksi. Oh gitu endingnya? Ketahuan. Jadi menurut aku lumayan mind blow gitu. Ada plot twist juga. Dan benar pas ujungnya ketahuan makna hidup itu apa? Ya lumayan mendapatkan arti hidup lah dari drama itu. Jadinya nggak mensia-siakan lah gitu. Jadi itu rekomendasi dari Adi adalah Death Game. Itu walaupun posternya gelap gitu ya, tapi punya pesan yang bagus banget soal kehidupan. Gitu. Teri punya lagi? Ini yang
baru tayang lagi di season 3-nya yaitu Taxi Driver. Iya. Yang ternyata merupakan adaptasi dari webtoon yang mana gue baru tahu. Aku tahu sih pas season 2. Jadi kan dia dari season 1 sampai season 3 itu sebenarnya kurang lebih garis besarnya plotnya sama, cuma kasus-kasusnya aja yang berbeda. Benar. Ya, Taxi Driver itu. Jadi kalau kurang lebih sinopsisnya mengisahkan tentang Kim Do-ki, dia adalah seorang mantan tentara angkatan laut yang depresi karena ibunya dibunuh secara kejam. Iya, pas dia balik atau istirahat wamil ya, balik wamil. Pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, dari situ akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan dia bergabung dengan tim Taxi Driver yang tugasnya tuh memberantas kejahatan yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Iya. Cocok nih kayaknya kalau di Konoha ya. Ada. Banyak kasus gitu. Jadi dia berbagai kasus kriminal yang diungkap dalam drama ini ternyata diangkat dari kisah nyata. Itu sih yang sebenarnya bikin heboh. Jadi kasusnya ada ya pornografi, terus penjualan anak, penjualan organ, dan yang terakhir ini katanya ada judi online dan perdagangan manusia. Itu kan yang lagi ngehits ya. Itu yang lagi ngehits. Dan nonton drama ini kalau menurut gue lo harus kuat mental karena kayak kriminalnya tuh ya, antagonisnya tuh kayak dajal semua gitu loh. Jadi kayak lo harus mencari siapa yang paling dajal di antara para dajal ini. Jadi makanya sampai ada season 3, saking banyaknya itu si biang-biang dajal itu. Aku kemarin baru tayang 2 episode. Oke. Jadi kayaknya lo cocok sih kalau misalnya nonton drama ini, bisa ongoing. Oke. Aku juga udah nandain banget nih. Karena Taxi Driver itu pas pengumuman akan lanjut ke season 3, aku semangat banget sih. Dan tayang kemarin tanggal 21, tapi aku belum nonton. Nanti bakal nonton. 2 episode awal sih kemarin aku baru nonton depannya doang, itu tentang perdagangan manusia. Iya. Dan itu serem sih. Tapi aku mikir ya, kalau misalkan ada drama Korea yang ceritanya tuh case per case, kayak Taxi Driver, mungkin sampai 10 season juga bisa. Sebenarnya. Iya kan? Karena kasusnya kan banyak ya. Bisa sih sebenarnya. Apalagi ini misalnya berasal dari webtoon. Kalau si penulis webtoonnya nambah lagi cerita, mungkin si drakornya bakal lanjut terus sampai berseason-season. Kayak Pak Haji, naik haji. Betul. Cuman resikonya adalah Kim Jae-hoon jangan tua-tua nih. Jae-hoon. Iya, maksudnya Jae-hoon. Iya sih. Iya sebenarnya kayak gitu ya, tapi penjahatnya tuh emang beda-beda semua Terus kalau menurut aku mereka kasusnya tuh up to date. Kayak kalau nggak salah 2023 tuh season 2 itu kayak perdagangan organ, terus kayak nah yang sekarang ini kan judi online kan lagi ngehits banget ya. Katanya dibahas di sini. Penasaran banget sih. Butuh nggak sih? Butuh dong. Yang kayak dramanya kayak gini nih. Iyalah. Yang kita bisa karena si Kim Do-ki ini tidak terkalahkan. Iya. Kan kayak lu mau berantem gimana juga dia nggak kalah, kayak butuh banget sosok yang kayak gitu. Betul sekali. Ngomong yang season season juga, Hospital Playlist bisa mungkin juga tahu. Karena kasus, maksudnya kayak kasus penyakit di rumah sakit itu kan banyak ya. Iya. Cuman gimana caranya si pembuat drama ini mengakali pertumbuhan si Uju? Dia udah ABG. Iya, kan dari season 1 tuh Ujunya kecil. Season 2 selang berapa tahun Ujunya udah gede. Kelihatan. Makanya di season 2 banyak uncle sama auntie-nya kalau ngeliat si Uju, Uju kamu udah gede lagi. Uju kamu udah gede lagi. Udah tua gitu. Kayak gitu. Bener. Jadi itu harus disiasati juga Iya, sih. betul sih. Jatuhnya kalau misalkan ada drama yang per season punya case yang berbeda-beda, jadi kayak film Doraemon gak sih? Sampai atau Detektif Conan. Bener. Gitu. Dia masih belum berubah jadi dewasa ya? Belum. Ada aja masalahnya. Oke. Oke, yang berikutnya lagi dari aku ada rekomendasi. Kayaknya ini semua orang udah pada nonton. All of Us Are Dead. Aduh. Itu ternyata dari webtoon juga kan. Gitu ya. Itu spesial hanya tayang di OTT Netflix waktu itu kalau seingat aku. Nah, itu jadi salah satu adaptasi webtoon yang sukses lah gitu. Apalagi ini genrenya di zombie ya. Zombie ya. Tapi itu kan akan ada season berikutnya kan? Iya, harus ada. Cuma karena emang season satunya kan ganteng banget untuk All of Us Are Dead tuh ya udah mati semua. Iya, ada yang tersisa tapi ya? Ada sih seingat aku ya. Tapi nggak tahu juga tuh di season 2 kira-kira bakal dihidupin atau dimatiin apa gimana. Tapi kalau menurut gue yang bikin serem dari All of Us Are Dead itu
itu sih asal muasal terjadinya zombinya itu kayak terlalu realistis. Itu kan asalnya karena digigit binatang kan, digigit mutan. Ada guru yang punya dia penelitian eksperimen, terus digigit, terus akhirnya menularkan. Iya betul. Itu agak serem, jadi nggak ada hubungannya sama apa sih mistis gitu loh. Kalau misalnya udah bohong. Kalau ini mah kan kayak wah serem gitu kan. Aku pernah dengar ceritanya Joko Anwar yang paling susah itu bikin film yang penonton udah tahu. Contohnya superhero. Superhero tuh harus gini, harus gini. Biasanya penonton udah tahu. Udah ada template-nya. Yang berikutnya lagi adalah zombie. Karena ilmu zombie itu udah diketahui sama orang. Udah pada tahu, udah pada ngerti, udah pada ilmunya. Bener, makanya kalau misalkan ada yang bikin zombie, itu emang harus menyesuaikan dengan pemikiran orang gitu, yang sudah berkecimpung lama dunia perzombian. Di dunia perzombian gitu. Makanya sebenarnya kalau ngelihat beberapa series ataupun film zombie, biasanya awalnya sama gitu. Digigit. Tipe zombinya juga sama gitu. Yang paling parah adalah tipe zombie yang bisa lari. Terus nggak takut matahari zombie zaman sekarang nggak sih? Nah gitu. Kan kalau zombie zaman dulu katanya kalau pas kena matahari mereka tidak bisa, lemah dan tidak bisa bergerak. Ya di Kingdom gitu. Mereka tuh aktifnya saat tidak ada matahari. Tapi ternyata bukan itu, tapi suhu kalau di ternyata Kingdom. Ya. Kingdom juga serem loh awal muasalnya. Iya. Makan mayat ya? Itu mah dari usaha tabib yang menghidupkan kembali si rajanya tidak mati gitu. Akhirnya ada sebuah daun dari daerah mana itu terus begitu dimakan, tapi kan si jenazah dia makan mayat kan. Iya itu. Stres. Love Arden itu salah satu adaptasi webtoon yang menurut aku seru. Seru banget, tapi bukan selera aku. Maaf yang serem. Terry punya apa lagi? Ya, maaf ya, aku yang receh-receh aja ya. Tidak ada makna kehidupan. Oke kali. Ya, rekomendasi gue selanjutnya untuk drakor adaptasi webtoon adalah Extraordinary. Oke, aku juga suka. Lo juga suka? Iya. Karena ceritanya fantasi tapi kayak apa gitu loh. Jadi kan ini mengisahkan tentang Endano. Dia adalah seorang siswa SMA yang menyadari bahwa ternyata selama ini dia hidup dalam dunia webtoon. Ini webtoon yang menceritakan bahwa karakternya nyadar kalau dia hidup di dunia webtoon. Dan yang bikin emosi adalah ternyata Endano ini nyadar kalau dia bukan karakter utama. Dia adalah karakter pendukung yang ditakdirkan akan segera mati karena sakit jantung. Terus dia nggak terima gitu loh. Dia nggak terima kenapa gue harus mati. Jadi dia berusaha untuk memberontak dan mengubah alur ceritanya. Ini kan seru banget. Ya, dan ini juga diperankan sama Kim Hae-on dan Rowan. Lee Jae-wook yang lupa. Lee Jae-wook jadi second lead-nya. Jadi tuh kayak webtoon di dalam webtoon. Menurut gue ini seru banget sih. Yang kayak gitu-gitu yang bagus banget. Contohnya aja ada beberapa film gitu atau misalkan series di mana dia tuh menceritakan tentang penulis. Ini cerita dari seorang penulis yang menulis. Sedang menulis. Iya, kayak gitu. Muter gitu. Aku suka yang kayak gitu-gitu, termasuk yang ini. Iya. Menurut gue sih unik dan seru, dan apalagi di situ juga visualnya ya. Di situ kalau nggak salah dia peran utama tuh baru awal. Itu keren banget sih. Dari tadi kita ngomongin soal adaptasi webtoon, tapi Terry tahu nggak? Webtoon, Terry tahu nggak ya? Drama Korea adaptasi webtoon pertama yang ditayangin. Oh gitu? Apa tuh? Itu keluarnya tahun 2015, yang main Park Ji Sung. Park Ji Sung? Yang dia punya banyak sisi diri. Hijack Kill Me. Bukan Hijack. Apa dong? Hyun Bin bukan? Bukan. Si itu yang banyak Park Ji Sung. Kalau yang banyak itu Kill Me Heal Me. Kill Me Heal Me. Nah, itu dari webtoon. Yang ada dia karakter ceweknya yang kalau dia ganteng gue panggil dia opa gitu kan. Selama dia ganteng dia panggil opa. Iya. Oh, itu adalah awal dari kebangkitan drakor yang diadaptasi dari Iya benar, itu Kill Me Heal Heal Me ya. Kill Me Heal Me. Oh gitu, 7 kepribadian kalau nggak salah. Bahkan lebih sebenarnya dia tuh punya lebih. Oh iya, cuman yang diceritain di situ. Oh, awalnya dari situ. Awalnya dari situ 2015. Oh, baru setelah itu banyak lah keluar. Salah satu yang hits itu di tahun 2018. Apa tuh? Secretary Kim. Secretary Kim memang 2018? Iya, 2018. Itu yang main si Park Seo Joon. Aura, dan mereka emang sama Park Min Young.
ini banget ya, cocok webtoon ya. Jadi ciri khas webtoon itu kalau menurut aku ya, ada beberapa adegan yang terkesan komikal. Dan kalau si aktornya nggak bisa ngebawain dengan baik, itu tuh kayak cringe, tau gak sih? Ya kan kayak ada adegan aura terus kayak semua sinar matahari. Itu kayak apa sih, geli gitu. Tapi kalau yang melakukannya Park Seo Joon ya udah iya aja gitu. Bener. Jadi ada ciri drakor bagus yang diadaptasi dari webtoon, yaitu contohnya Secretary Kim. Dia drakor berasal dari webtoon, kemudian drakornya diadaptasi sama Indonesia. Nah, itu pasti bagus. Bener. Diadaptasi sama Karena Why Secretary Kim atau What's Wrong with Secretary Kim sekarang lagi diadaptasi di Indonesia, iya, dimainin betul. sama Adipati Dolken. Gitu. Gitu. Bisnis proposal juga sama. Bener. Ada versi Indonesianya. Nah, itu juga pola yang sama. Ciri drakor adaptasi webtoon yang sukses. Iya, betul. Jadi dia berasal dari webtoon, dramanya rame, terus Akhirnya? diadaptasi sama Indonesia. Kalau di Indonesianya bagus apa enggak, belakangan ya. Itu di luar kendali. Iya, di kendali gitu. Apalagi kan tokoh utama di Indonesianya Nggak nonton webtoonnya, nggak nonton drakor dan nggak nonton di luar kendali juga kan. Dia mau visualisasi gitu. sendiri. Ya Benar. udah, terserah aja. Tuh, nah baru dari situ tuh 2018 ada Secretary Kim, terus juga ada si, aduh aku lupa. Banyak sih. Yang ini Park Seo Joon juga. Park Seo Joon. Itaewon Class. Oh iya, Itaewon Class itu juga dari webtoon webtoon ya. Terus banyak lah pokoknya setelah itu. Yumi Cell salah satu Yumi yang Cell aku juga. favoritin banget. Itu yang terbaru yang kesini-sini ada study group sama Hwang Min Yoon yang bentar lagi akan ada season berikutnya. Iya. Week Hero Class juga udah tayang 2 season. Nanti apakah akan ada yang ketiga Harusnya ada sih. ya? Yumi Cell juga ketiga. Harusnya ada kebingungan dari para drama maker ketika mereka mau ngambil webtoon untuk dijadikan drama, karena banyak banget deh di halaman webtoon itu berbagai genre, berbagai judul, yang harusnya para drama maker ini bingung untuk milihnya yang mana gitu, dan ternyata bagus-bagus gitu. Karena setelah aku baca di webtoon ini yang di Korea, mereka itu ada yang sama Kakao. Oh ya. Ya kan? Nah, di situ aja yang di Kakao itu ada 89 juta pengguna aktif. Itu pengguna aktif loh. Aku pakai juga tapi aku nggak aktif gitu. 89 juta pengguna yang aktif. Itu Kakao doang ya? Bener. Kan banyak lagi kan aplikasi-aplikasi lain kan? Yang lain banyak lagi. Dan 60% penggunanya itu perempuan. Otomatis genre favorit yang ada di Kakao Webtoon ini adalah romansa komedi Ketebak. atau fantasi romansa gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita ketemu drama romance gitu yang adaptasi dari webtoon biasanya seru-seru. Iya. Salah satunya yang kemarin Bon Appetit. Bon Appetit, Your Majesty itu juga kan? Ya, itu bahkan lebih ramai lagi karena dia ada historisnya gitu. Jadi disambungin sama budaya Korea, sejarah Korea, romance-nya juga bagus, ada masaknya. Bener. Jadi wah kemarin booming banget. Iya, tuh, semuanya emang merupakan pantas. nggak cuma sekedar kisah cinta aja, tapi memang semua ada maknanya, ada value-nya gitu ya. Mereka emang harus cerdas-cerdas memilih apa sih webtoon mana yang cocok untuk dijadikan drakor, nggak cuma sekedar populer aja, tapi ya emang harus relevan aja gitu loh. Terus ketika diadaptasi itu bentuk visualnya kayak gimana itu juga harus dipikirin. Karena ada beberapa yang komplain juga dibilang ya nggak mirip lah atau apa gitu. Dan semenjak adanya webtoon di di Korea, ini teh jumlah sineas yang sering bikin komik itu jumlahnya juga meningkat. Jadi kayak wah ini gue berpotensi. Awalnya gua. aja di tahun 2002 sampai 2003 awalnya itu para pencipta komik itu ngupload hasil gambar mereka ke website pribadi. Oke. Habis itu sekitar 2004 atau 2005 ada search engine di Korea yang namanya Daum yang mereka bikin satu halaman yang isinya komik-komik daripada jadi kayak komikus. taruh di sini terus tergantung pembacanya suka apa enggak, maka dia akan dapat lebih banyak views. Jadi kayak Betul tempat sekali. nongkrongnya para webtoon gitu Iya, ya. baru Kakao masuk kerjasama sama Daum gitu. Nah akhirnya ada Berbayar. satu khusus page webtoon gitu. Sampai sekarang udah 89 juta pengguna aktif, keren banget. Iya, seru sih. Jadi maksudnya kan kalau dulu tuh komik
sebelum era digital, kita kan bacanya komik ya. Yang mana prosesnya harus dicetak, harus melalui editor, dan ya mungkin lebih ribet ya prosesnya. Sampai akhirnya kebeli ada di tangan kita. Cuman sekarang tuh kan semua sudah ada dalam genggaman gitu kan. Mereka juga ngegambarnya mungkin prosesnya lebih simple, lebih mudah kali ya. Betul. Seru sih teknologi. Dan ada satu rekomendasi adaptasi webtoon yang wajib ditonton dan masih ongoing. Favorit aku sekarang Dear X. Karena Adi dari kemarin ngoceh dan bacot terus tentang Dear X, akhirnya gue memutuskan untuk menonton, dan ini gila sih. Adi dulu. Parah banget. Aku udah suka banget dari episode pertama ini muncul gitu ya. Gimana dia nge-capture trauma seorang anak gitu. Dan efeknya di masa depan sama si Baek Ajin di sini. Itu teh apa ya? Sebuah tambah teh apa ya? Iya, Poin plus gitu. Kayak berakumulasi gitu. Akumulasi semakin dari dia kecil. sini dia kayak semakin Dan nggak aku berperasaan ngerasa, gitu. Dan aku ngerasa emang trauma masa kecil tuh seberpengaruh itu mungkin ya ke jati diri seseorang. Dan si Kim Yoo Jung ini teh menggambarkan perasaannya. Lu sampai tidak bisa menemukan diksi yang tepat. Iya, itu tuh nyampe gitu teh. Karena dia mukanya polos dan cantik banget ya. Polos dan cantik dan bikin kita jatuh hati. Tapi dia nyadar dia cantik. Dia memanfaatkan apa sih kelemahan para lelaki-lelaki yang sekiranya memiliki jiwa melindungi dan mengayomi. Itu kan manipulatif banget. Jadi dia memposisikan dirinya, dia rela kayak digebukin, pokoknya dia rela kayak menderita sampai hampir mati supaya orang itu mau melakukan hal yang sudah dia rencanakan. Itu gila sih, hebat sih. Aku gimana ya cara aku mendeskripsikan drama ini tuh, aku kayaknya cuma bilang ke orang nonton deh ini gitu. Kayaknya aku nggak bisa ceritain sinopsisnya juga kalau ke orang yang belum nonton aja lah gitu. Cuman permasalahannya adalah drama yang mana karakter utamanya antagonis itu bikin kita ngerasa terbelah. Terbelah karena kita kayak nggak bisa punya empati gitu. Kita tuh kayak nggak boleh punya empati karena dia jahat. Jadi kayak gue pengen kesian, tapi lo jahat. Tapi kayak di satu sisi gue ngerti kenapa lo jahat. Tapi ya jadi tau gak sih kayak berdialog dengan diri sendiri ya. Tapi walaupun jahat lo nggak boleh gitu. Kayak lo harus tahu batasnya. Tapi kayak dia berusaha, dia melakukan itu karena dia diinjek dan dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri kan awalnya itu. Tapi kebablasan. Iya. Ya kan? Ya karena lu udah nonton, lo ngerti. Ya, tapi kayak lu mau berempati juga, lu mau berempati sama yang kayak gitu? Ya jangan lah gitu. Aku tuh kan sebelum tidur suka podcast dulu kan di kepala kan. Apalah hal-hal receh gitu. Kalau gajah terbang gimana gitu ya. Untuk pertama kalinya ada drama yang bikin aku podcast sebelum tidur teh. Berdialog dengan kesendirian gitu kan. Aku kalau jadi Ajin gimana ya? Kayaknya gue bakal udah lemah duluan. Iya. Aku kalau jadi si Junso-nya gimana ya? Kalau aku jadi si Jo-nya gimana ya? Kalau aku jadi penonton aja, aku harus ada di pihak mana ya? Iya kan? Aku sebelum tidur gitu teh. Gitu. Kayak gue tuh kesian, tapi gue kayak lu tuh tidak pantas untuk diberikan empati karena lu jahat. Tapi gue tiap ngeliat dia, kenapa sih orang pada pengen ngejatuhin dia? Terus aja gue bertentangan gitu kan. Iya benar. Gitu sih. Teri baru nonton sampai episode 7. Episode 7 kan? Yang 8 tuh gue keburu ngantuk gitu. Itu tapi ketika ada adegan neneknya yang dengan sangat tulus menyayangi dia ketika sakit demam. Dan ending episode 7 tiba-tiba neneknya jatuh di tangga. Aku udah pengen mencaci maki dan menghujat kayak, lu bener-bener lo ya. Tapi kayak, bentar gue belum lihat yang episode 8-nya. Nah itu! Jangan! Ya kan? Terus begitu sih kedua bucin, dua orang temen SMA-nya cuma menatap, gitu endingnya gue, aduh pengen gue tonton, tapi besok gue harus kesini. Selesai aku nonton episode 8 teh, aku kotor tau. Hujat aku tuh kotor tau teh. Aku sesat gitu. Lu berempati. Pemikiran aku tuh kotor. Lu berempati gitu sama Ajin. Aku tuh orangnya ternyata suzonan ternyata teh. Tuh kan, nonton drama ini berhasil membangkitkan versi terburuk dari diri lo. Itu dia, banyak. Jadi mending nonton. Iya, mending nonton sih. Oke. Kan banyak sebenarnya drakor adaptasi webtoon ya, bagus-bagus gitu ya. Tapi baru yang sekarang nih,
emosi aku tuh Bangkitkan. dicabik-cabik lah itu mah. Kepala aku dibikin pusing gitu, dibikin empati, dibikin marah juga. Kayaknya ini Kayak campur bisa aduk gitu ya. Iya, gue juga nonton gara-gara lu ngomong terus kan, kayak gue juga penasaran dan aku terjebak. Iya. Aduh, panjang banget ya obrolan kita soal drama dari adaptasi webtoon ini. Kayaknya teman-teman juga sudah punya list sendiri sebenarnya ya, drakor adaptasi webtoon apa yang jadi favorit kalian. Boleh ditulisin aja rekomendasi drakor adaptasi webtoon di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas, nanti kita obrolin juga. Kayaknya kurang lebih itu aja ya untuk kali ini Teh Eri. Siap. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong. Bye.